إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan sebagaimana yang telah kita kenal, yaitu kita berusaha untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan kita meninggalkan apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah Jum'ah kali ini kami ingin menyampaikan satu nasihat dan wasiat yang kami ambil dari sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Rasulullah SAW menyatakan setiap hamba akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sesuai dengan kondisinya ketika dia meninggal dunia. Perhatikan, kata Nabi SAW, setiap hamba akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal dunia. Makna hadis ini ma'asyiral muslimin dijelaskan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab beliau At-Taisir Bisyarah Jami'is Shaghir. Beliau menyebutkan makna hadis ini, ay yamutu ala syai' wa yub'asu ala dzalik, yakni Allah Subhanahu wa taala akan mematikan seseorang itu sesuai dengan kebiasaan hidup yang dia lakukan, dan kemudian ia pun juga akan dibangkitkan nanti di hari kiamat sesuai dengan keadaan matinya tersebut. Artinya ma'asyiral muslimin, iya, kalau kita terbiasa dalam kehidupan di dunia di atas ketaatan kepada Allah, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala kita pun akan mati dalam keadaan seperti itu dan dibangkitkan pula juga dalam keadaan seperti itu. Demikian pula sebaliknya, jika kita terbiasa dalam kehidupan kita
untuk selalu melakukan maksiat dan juga dosa-dosa, maka ketahuilah sesungguhnya kita pun akan dimatikan dalam keadaan seperti itu dan juga diwafatkan atau dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti dalam keadaan seperti itu pula. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Di antaranya, ma'asyiral muslimin, bahwa sungguhnya ketahuilah kita semua yang saat ini masih hidup, pasti kita akan merasakan yang namanya al-maut atau kematian. Iya, kita semua pasti akan mati, ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut pada ayat ke-57, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian kepada kamilah yaitu Allah kalian semuanya akan dikembalikan. Dalam ayat yang lain pula disebutkan dalam surat Al-Anbiya pada ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai suatu fitnah atau cobaan. Dan kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Demikian pula dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian akan dibalas dengan sempurna pahala kalian pada hari kiamat nanti. Karena itu kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Maka siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, maka sungguh itulah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu saja. Demikian pula dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa pada ayat 78, Allah Ta'ala juga menyatakan, di mana saja kamu berada, maka kematian itu akan memburu kalian. Kematian itu akan menjumpai kalian, meskipun kalian berada di benteng yang tinggi lagi kokoh. Ma'asyiral muslimin, dalil-dalil ini semua menunjukkan kepada kita bahwa kita pasti akan mati, ma'asyiral muslimin. Adapun waktunya kita tidak ada yang tahu. Kemudian ma'asyiral muslimin, pelajaran kedua dari hadis tadi juga menunjukkan kepada kita bahwa siapapun yang telah mati, maka besok pada hari kiamat juga pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka. Kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawabannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan seperti itu, bahwa akidah kita, keimanan kita meyakini dengan benar bahwa sungguhnya kita semua pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang-orang kafir tidak mengimaninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun pada ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir mengira bahwa sungguhnya mereka tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, "Bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum." Kata Allah Ta'ala, katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, demi Rabbku, demi Rabb kita semuanya, bahwa sungguhnya kalian benar-benar akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, kemudian akan diberitakan amal-amal yang dahulu kalian kerjakan. Nah, ma'asyiral muslimin,
Demikian yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang menunjukkan kepada kita bahwa hari kebangkitan itu pasti juga akan terjadi. Bahkan dalam surat yang lain, di surat Al-Mu'minun pada ayat ke-15 dan 16, Allah Ta'ala juga berfirman, "Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian setelah itu kalian semuanya benar-benar akan dibangkitkan. Kemudian pada hari kiamat nanti benar-benar kalian juga akan dimintai, dan kata Allah Ta'ala, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Sungguh setelah itu kalian pasti akan mati. Kemudian pada hari kiamat nanti benar-benar kalian akan dibangkitkan dari kubur-kubur kalian. Ma'asyiral muslimin, inilah keyakinan kita bahwa pasti kita akan dibangkitkan. Kemudian ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, juga pelajaran yang bisa diambil dari hadis tadi, bahwa sungguhnya meskipun kita yakin bahwa kita mati, maka ketahuilah, mati itu adalah perkara yang kita tidak mengetahui kapan itu terjadinya. Kalau datang dengan tiba-tiba, datang dengan mendadak, kita ini siap ataupun tidak siap, kita sudah banyak bekal ataupun belum banyak bekal, maka kalau sudah tiba kematian kita, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dan bahkan Allah Ta'ala menyatakan tentang gaibnya kematian kita itu. Allah Ta'ala kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naml pada ayat ke-65, Allah menyatakan, katakanlah wahai Nabi SAW, bahwa sungguhnya tidak ada seorang pun manusia baik di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan mereka tidak tahu pula kapan mereka akan dibangkitkan. Karena itu ma'asyiral muslimin, kematian yang mendadak ini harus kita persiapkan dengan kita bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah dan amal saleh. Karena Allah Ta'ala menyatakan kalau sudah kematian itu tiba, kita nggak bisa menghindar lagi. Kita tidak akan bisa kemudian menjauh darinya, lari darinya. Kita nggak akan bisa sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Walikulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai ajal, yaitu akhir dan batas kehidupan mereka di dunia ini, yaitu dengan kematian. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau sudah tiba ajalnya, tidak bisa ditunda barang sesaat pun, dan juga tidak bisa pula dipercepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan, "La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Sekali-kali tidak ada seorang pun yang mampu. Kata Allah, sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi, ini semua pasti akan kita alami, pasti akan terjadi. Namun kita tidak tahu pasti. Yang jelas ini semua pasti akan terjadi. Karena itu yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita memanfaatkan masa-masa hidup kita saat ini dengan melakukan berbagai amal saleh yang kita harapkan bisa menjadi bekal bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Jangan kita terlena dengan sekedar kesibukan kita di dunia, dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, dengan bisnis kita, dengan apa saja yang kita di dunia. Jangan sampai melalaikan kita dari kehidupan akhirat dan dari kehidupan untuk mempersiapkan bekal bagi kehidupan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, ini semua kita lakukan agar ketika kematian itu datang pada waktunya, kita mati dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Kita harapkan mati dalam keadaan sedang melakukan amal saleh, melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis tadi, Nabi mengatakan, "Kullu 'abdin yub'asu 'ala ma mata 'alaih." Setiap hamba pasti akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai keadaan dia ketika matinya. Dan para ulama juga menyatakan, "Annahu man 'asha 'alaih mata 'alaih." Siapa yang hidup atau biasa hidup di atas satu perkara, maka dia pun akan dimatikan Allah di atas perkara tersebut. Artinya ma'asyiral muslimin, setiap kita apabila terbiasa melakukan amal-amal ketaatan, insya Allah kita pun akan mati dalam keadaan seperti itu. Kita yang terbiasa melakukan amalan ibadah sholat, melakukan puasa-puasa sunnah, melakukan membaca Al-Quran, kemudian kita senang duduk di majelis ta'lim, kita juga terbiasa bersedekah dan sebagainya.
dari amal-amal soleh dan ketaatan yang kita lakukan, insya Allah Ta'ala kebiasaan kita itu akan kita pun dimatikan dalam keadaan seperti itu pula. Adapun sebaliknya, kalau kita terbiasa dalam hidup kita terus menerus melakukan maksiat dan dosa, kita terbiasa meninggalkan sholat, kita terbiasa berbohong, kita terbiasa bermaksiat, melakukan yaitu berjudi, minum khamar, demikian pula kita melakukan maksiat dan dosa-dosa yang lain, maka naudzubillah kita pun nanti akan dimatikan dalam keadaan seperti itu. Dan siapa saja yang dimatikan dalam keadaan seperti itu, dia pun akan dibangkitkan di hari kiamat juga dalam keadaan seperti itu pula. Karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita berbekal sebelum meninggal dengan bersungguh-sungguh beramal soleh. Kita harapkan supaya kita mati di atas perkara tersebut dan juga menjadi bekal yang bermanfaat buat kita semua. Apa bekal kita? Bukan dunia yang banyak, bukan harta yang melimpah, bukan jabatan yang tinggi, bukan status sosial yang mapan, tetapi amalan soleh berupa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang memberikan manfaat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk terus istiqomah dalam melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan di atas kebaikan, dan juga kita akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu pula. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masih terkait dengan apa yang disampaikan pada khutbah yang pertama tadi, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran juga berfirman, seperti disebutkan dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin, makna ayat ini dijelaskan pula oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Kata beliau, hafidhu 'alal Islam fi sihhatikum wa salamatikum litamutu 'alaih. Kata beliau, hendaknya kalian menjaga yaitu agama Islam ini, keislaman kalian ini, baik kalian dalam keadaan sehat maupun selamat, maka jagalah Islam dalam diri kalian. Litamutu 'alaih, agar kalian semuanya meninggal dunia di atas agama Islam tersebut. Artinya kalau kita terbiasa istiqomah dengan agama Islam ini, menetapi syariat-syariatnya, melaksanakan dengan penuh kesungguhan, menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan, maka insya Allah Ta'ala kita pun akan dimatikan Allah dalam keadaan seperti itu pula. Karena itu beliau, Al-Imam Ibnu Katsir juga mengatakan, annahu man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidup di atas suatu perkara, baik itu yang baiknya maupun buruknya, maka dia pun akan mati dalam keadaan seperti itu pula. Wa man mata 'ala syai' yub'atsu 'ala dzalik. Demikian pula siapa yang mati di atas suatu perkara, baik ataupun buruk, maka besok di hari kiamat juga akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu pula. Karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, agar kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan buruk. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala juga melindungi dan menjauhkan kita semua dari segala kejelekan, terutama dalam keadaan su'ul khatimah. Wallahu alam bisawab. Mari kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita untuk terus beramal soleh sampai mati, sampai kita dipanggil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Aqimis shalah.